Bayangkan sebuah negara yang dulu diejek. Dibilang tidak akan pernah bisa bikin pesawat sendiri. Dibilang terlalu miskin, terlalu terbelakang, terlalu bermimpi. Negara itu adalah Indonesia. Dan sekarang, di tahun 2026, Indonesia sudah mengekspor pesawat buatan sendiri ke luar negeri. Ini bukan cerita fiksi. Ini fakta yang banyak orang belum tahu. Kalau kamu sedang menonton video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman Indonesia aku bilang, konten seperti ini tidak akan ada yang peduli. Kata dia, orang-orang hanya mau nonton hiburan, bukan cerita tentang kemajuan bangsa sendiri. Kalau kamu bangga jadi orang Indonesia, tekan like sekarang dan subscribe. Buktikan dia salah. Buktikan bahwa kita peduli dengan kemajuan negeri kita sendiri. Assalamualaikum. Oke, mari kita mulai dari awal, dari titik paling gelap dalam sejarah industri penerbangan Indonesia. Tahun 1997, krisis moneter menghantam Asia seperti tsunami. Rupiah jatuh bebas. Dari sekitar Rp2.000 per dolar, tiba-tiba menjadi lebih dari Rp14.000 per dolar dalam hitungan bulan. Perusahaan-perusahaan berjatuhan. Dan di antara korban terbesarnya adalah IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Perusahaan yang selama 2 dekade menjadi kebanggaan Indonesia. IMF masuk, memberikan pinjaman, tapi dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah Indonesia harus menghentikan dana untuk proyek-proyek industri strategis, termasuk IPTN. Bayangkan rasanya. Seperti kamu sudah membangun rumah selama 20 tahun, lalu tiba-tiba ada orang yang bilang, bongkar saja, kamu tidak mampu memeliharanya. Ribuan insinyur kehilangan pekerjaan. Banyak yang pergi ke luar negeri. Ke Boeing, ke Airbus, ke perusahaan penerbangan di Eropa dan Amerika. Otak-otak terbaik Indonesia terpaksa membangun pesawat untuk negara lain. Dan saat itulah ejekan itu datang. Dari berbagai penjuru. Bahwa Indonesia tidak punya kapasitas. Tidak punya teknologi. Tidak punya kedisiplinan industri untuk bisa bersaing di sektor yang sekompleks penerbangan. Tapi ada satu orang yang tidak mau menyerah. Namanya B.J. Habibie. Kalau kamu belum kenal nama ini, dengarkan baik-baik. Habibie bukan orang biasa. Dia belajar teknik penerbangan di Jerman, di RWTH Aachen. Salah satu universitas teknik terbaik di dunia. Dia bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm, perusahaan kedirgantaraan Jerman, dan naik hingga menjadi wakil presiden di sana. Orang Jerman menghormatinya. Dia punya paten atas teori tentang keretakan pada badan pesawat yang sampai sekarang masih dipakai dalam industri penerbangan global. Dan dia memilih pulang ke Indonesia. Habibie mendirikan IPTN pada tahun 1976. Dengan visi yang sederhana tapi luar biasa berani. Indonesia harus bisa membuat pesawat sendiri. Bukan hanya merakit. Bukan hanya jadi subkontraktor. Tapi merancang, membangun, dan menerbangkan pesawat buatan Indonesia. Dan mereka berhasil. Pesawat CN-235 lahir. Hasil kolaborasi dengan CASA dari Spanyol, tapi dengan kontribusi teknik yang nyata dari insinyur Indonesia. Lalu N250, pesawat turboprop penuh karya Indonesia, tanpa fly-by-wire pertama di dunia pada kelasnya. Terbang perdana tahun 1995. Dunia terkagum-kagum. Tapi kemudian krisis 97 datang. Dan semua itu runtuh. Inilah yang kebanyakan orang tidak tahu. Kehancuran itu tidak permanen. IPTN berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau PT DI pada tahun 2000. Perusahaan ini tidak mati. Dia hanya tertidur. Dan perlahan-lahan dengan sangat keras kepala dia bangkit lagi. Disinilah cerita mulai menarik. PT DI mulai mengerjakan kontrak-kontrak kecil dulu. Menjadi pemasok komponen untuk Airbus dan Boeing. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena itu cara cerdas untuk tetap hidup sambil mempertahankan keahlian. Mereka membuat komponen untuk Airbus A380. Mereka mengerjakan bagian-bagian dari pesawat yang terbang di atas kepala kita setiap hari. Dan perlahan kepercayaan itu dibangun kembali. Tapi tunggu dulu. Ada yang lebih mengejutkan dari ini.
CN-235 yang pernah hampir hilang dari percakapan global ternyata terus diproduksi. Dan bukan hanya untuk militer Indonesia. Pesawat ini diekspor ke Senegal, ke Korea Selatan, ke Uni Emirat Arab, ke Pakistan, ke Costa Rica. Lebih dari 50 unit telah dikirimkan ke berbagai negara di seluruh dunia. Bayangkan itu sebentar. Negara yang dihina tidak bisa bikin pesawat, sekarang menjual pesawat ke Korea Selatan. Negara yang teknologinya dianggap tertinggal, sekarang mengirim produk ke dirgantaraan ke Timur Tengah. Itu bukan ejekan lagi. Itu adalah tamparan keras dengan penuh hormat. Dan sekarang mari kita bicara tentang yang paling baru, yang sedang terjadi sekarang di 2026. PT DI sedang mengerjakan program N216. Ini pesawat perintis berkapasitas 19 penumpang, dirancang khusus untuk kondisi geografis Indonesia. Landasan pendek, pegunungan, pulau-pulau terpencil. Tidak ada pesawat asing yang benar-benar optimal untuk medan seperti ini. Jadi, Indonesia membuat sendiri. N219 sudah mendapatkan sertifikasi dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, DKPPU, pada tahun 2020. Itu bukan hal sepele. Sertifikasi berarti pesawat ini telah melewati ratusan pengujian keselamatan, ribuan jam terbang uji coba, dan dinyatakan aman untuk mengangkut manusia. Dan sekarang sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi internasional dari FAA Amerika Serikat dan EASA Eropa untuk membuka pasar ekspor yang lebih luas. Ini bukan mimpi. Ini sedang berlangsung sekarang. Tapi ada satu proyek yang jauh lebih besar, yang kalau berhasil akan mengubah segalanya. Namanya EFX, atau yang sekarang dikenal sebagai KF-21 Boramae dalam versi Korea Selatan. Ini adalah program pesawat tempur generasi 4.5, dikerjakan bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia berkontribusi sekitar 20% dari total biaya pengembangan, yang nilainya mencapai sekitar 1,6 miliar dolar atau sekitar 25 triliun rupiah. Program ini bukan tanpa drama. Ada perdebatan soal pembayaran. Ada tekanan politik. Ada yang bilang Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan kewajibannya. Tapi program ini tetap berjalan. Dan Indonesia tidak hanya menjadi pembayar. Indonesia juga mengirim insinyur ke Korea Selatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan teknologi. Artinya, insinyur Indonesia sedang belajar cara membuat pesawat tempur generasi terbaru. Dan pengetahuan itu akan dibawa pulang. Ingat tadi aku bilang tentang insinyur yang kabur ke luar negeri setelah krisis 97? Sekarang gambarnya mulai terbalik. Pengetahuan yang dulu pergi, perlahan mulai kembali. Tapi kita perlu jujur juga di sini, karena video ini bukan propaganda. Ini cerita yang sebenarnya. Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. PT DI sempat mengalami masalah keuangan yang serius. Ada periode di mana gaji karyawan terlambat dibayar. Ada proyek yang molor dari jadwal. Birokrasi yang lambat kadang menghambat inovasi. Dan kompetisi dari produsen pesawat asing yang sudah jauh lebih berpengalaman tetap menjadi tantangan besar. Tapi justru disinilah letak keajaiban cerita ini. Mereka tidak berhenti meskipun semuanya terasa berat. Ada sebuah fakta kecil yang aku suka tentang PT DI. Di dalam kompleks pabrik mereka di Bandung, ada sebuah museum kecil yang menyimpan foto-foto lama. Foto Habibie berdiri di depan prototip pertama. Foto para insinyur muda yang sekarang sudah berambut putih. Foto pesawat N220 yang terbang untuk pertama kali dan disambut riuh oleh ribuan orang. Museum itu bukan untuk wisatawan. Museum itu untuk para insinyur yang bekerja setiap hari. Supaya mereka ingat untuk apa mereka datang ke kantor setiap pagi. Sekarang, mari kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar. Kenapa ini penting buat kamu? Buat kita, industri dirgantara bukan hanya tentang pesawat. Ini tentang ekosistem teknologi.
Setiap satu pekerjaan langsung di industri penerbangan menciptakan antara 4-8 pekerjaan tidak langsung di sektor lain. Material komposit, sistem elektronik, mesin presisi, perangkat lunak penerbangan, semua ini adalah teknologi tinggi yang juga dipakai di industri lain. Kalau Indonesia berhasil membangun industri dirgantara yang kuat, dampaknya bukan hanya pada sektor penerbangan, tapi pada seluruh ekosistem manufaktur teknologi tinggi. Itu yang membedakan negara maju dari negara berkembang. Bukan hanya soal uang, tapi soal kemampuan membuat hal-hal yang sulit. Dan Indonesia sedang dalam perjalanan itu. CN-235 yang terbang di atas gurun Sahara menuju Senegal, N-216 yang mendarat di landasan pendek di pedalaman Papua, insinyur Indonesia yang membantu merancang pesawat tempur di Seoul. Ini bukan cerita kecil. Ini adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa bangkit dari titik terendahnya. Dulu mereka bilang Indonesia tidak bisa. Sekarang pesawat Indonesia terbang di langit negara lain. Dan ini baru permulaan. Kalau video ini membuka matamu tentang sesuatu yang selama ini tidak banyak diceritakan, bagikan ke satu orang yang kamu rasa perlu tahu. Bukan karena aku minta, tapi karena cerita seperti ini layak untuk didengar lebih banyak orang. Subscribe juga kalau kamu mau terus mengikuti cerita-cerita tentang Indonesia yang jarang masuk berita utama. Karena masih banyak yang perlu kita ceritakan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.